perkenalkan nama saya Ayu, saya dari kelas 9A. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pembelahan mitosis dan meiosis. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang pembelahan mitosis, di mana pembelahan mitosis terjadi pada sel somatik atau sel tubuh dan juga memiliki jumlah kromosom yang sama dengan sel induk. Biasanya di pembelahan mitosis, pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan yang identik secara genetik dengan sel induk. 2N atau sama dengan diploid. Nah, diploid itu sel yang memiliki kromosom berpasangan, 46 kromosom dan 26 buah. Ada apa saja tahapan di mitosis? Yang pertama ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang pertama ada interfase, seperti gambar di samping. Pertama, nukleolus, dan juga membran inti masih tampak jelas. Kromosom masih membentuk benang-benang kromatid. Dan ada 3G. G yang pertama ada pertumbuhan dan perkembangan, yang kedua sintesis atau replikasi DNA, dan yang G2 ada persiapan sel membelah. Tahap yang kedua ada tahap profase, seperti gambar di samping. Membran inti mulai menghilang, kromatid mulai memadat dan bertebal. Kromosom mengalami penggandaan menjadi dua kromatid atau sister kromatid yang dihubungkan oleh protein yang disebut kinetokor. Sentrosom membelah menjadi dua sentriol dan beralih ke kutub yang berlawanan, yang terakhir terbentuknya benang-benang spindel. Yang ketiga ada metafase, di mana kromosom homolog atau kromosom yang berukuran sama berada di bidang pembelahan seperti gambar di samping, dan juga kinetokor berikatan pada benang-benang spindel. Kenapa? Karena pada namanya metafase, dia berada di bidang pembelahan di tengah-tengah ya. 4 ada anafase, di mana benang spindel menarik masing-masing sister kromatid ke kutub yang berlawanan. Terakhir ada telofase, seperti gambar di samping, membran inti mulai terlihat kembali dan terbentuknya dua sel anakan yang identik dengan sel induk. Dan ada juga sitokinesis, di mana pembentukan sitoplasma dan terbentuk cincin pembelahan yang membelah sitoplasma menjadi dua. Nah, jadi selesai dari mitosis, saya akan menjelaskan tentang pembelahan meiosis. Meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan, yang dimana masing-masing sel jumlahnya separuh dari kromosom sel induk. Dan juga jumlah kromosom meiosis bersifat haploid. Meiosis juga disebut dengan pembelahan reduksi atau juga pembelahan yang terjadi pada sel gamet. Pembelahan meiosis 1 terdapat tahap lesipadidia, leptoten, zikoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Yang pertama ada leptoten, seperti gambar di samping, kromatid memadat membentuk kromosom. Di zigoten seperti gambar di samping, kromosom yang memiliki ukuran sama atau kromosom homolog saling berdekatan membentuk sinapsis. Sinapsis berfungsi mempertahankan kromosom homolog agar tetap terikat. Nah, terbentuklah juga 4 tetrat, dan ada juga bivalen atau 2 kromosom. Di pakiten terdapat pindah silang atau yang disebut dengan materi genetik yang antara kromatid yang disebut kiasma. Di diploten seperti gambar di samping, sinapsisnya mulai menghilang sehingga kromosom homolognya memisahkan diri, tetapi masih melekat pada kiasma. Di diakinesis seperti gambar di samping, membran inti dan nukleus mulai menghilang, sentrosom membelah menjadi 2 sentriol, dan juga terbentuknya benang-benang spindel, dan yang terakhir ada profase 1 berakhir. Setelah itu, nggak cukup di situ doang loh, ada meiosis 1, metafase 1, di mana pasangan kromosom homolog berjajar di bidang pembelahan seperti gambar di samping. Seperti gambar di samping, anafase 1, kromosom homolognya bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Di telofase 1, membran inti mulai terbentuk dan terbentuk 2 sel anakan yang tidak identik dengan induknya atau bersifat haploid seperti gambar di samping. Ada lagi nih meiosis 2 profase 2 yang seperti gambar di samping. Membran inti mulai menghilang, terbentuk 2 sel anakan yang tidak identik dengan induknya atau bersifat haploid, dan sentrosom membelah menjadi 2 sentriol dan terbentuknya benang-benang spindel.
Nah, di metafase 2, seperti gambar di samping, kromosom berjajar pada bidang pembelahan seperti namanya metafase, meta yang berada di tengah-tengah. Di anafase 2, sister kromatid ditarik oleh benang-benang spindel ke arah kutub yang berlawanan. Di telofase 2, membran inti dan nukleus mulai terbentuk kembali dan terbentuk 4 sel anakan yang tidak identik dengan induknya seperti gambar di samping atau bersifat haploid dan kromosomnya tidak sama. Sekian dari penjelasan saya tentang pembelahan mitosis dan meiosis. Sekiranya ada yang kurang tepat, saya minta maaf. Terima kasih.